Belakangan ini, TikTok dihebohkan dengan live yang membahas topik tak biasa yakni penjualan kain kafan. Menariknya, penjual mempraktikkan cara menggunakan kain kafan. Siapa sangka, Yoka selaku CEO Kafanim awalnya bermaksud untuk memberikan edukasi tentang produk kain kafan, malah mendapatkan respons luar biasa dari netizen. Awalnya, Yoka menjelaskan bahwa aksi mengenakan kain kafan dan memeragakan bentuk pocong di live TikTok dilakukan dengan tujuan yang sederhana, untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana produk tersebut digunakan. Namun, respons netizen ternyata jauh lebih heboh daripada yang diperkirakan. Tak hanya sekadar penasaran, para penonton mengajukan berbagai pertanyaan lucu dan tak terduga. Seperti, kalau pakai kain kafan lompatannya jadi jauh nggak? Sebuah pertanyaan yang membuat Yoka dan karyawannya tertawa. Kendati demikian, ia tetap menjawab dengan santai dan mencoba mengedukasi penonton tentang pentingnya menyiapkan kain kafan. Sebagai bagian dari persiapan akhir hidup yang seharusnya dipikirkan sejak dini, Yoka menyebut, bisnis yang digelutinya ini terbilang anyar, sejak Maret 2024, dan baru terjun di platform TikTok pada akhir Oktober 2024. Bahkan, kata dia, live tersebut baru 7 kali. Namun kini pengikut Kafani di sosial media tembus ratusan ribu. Dalam setiap kali live, dia berinteraksi secara maya selama 3 jam. Meski begitu, Yoka berharap produk ini tidak hanya sekadar laris manis, tetapi juga dapat memberikan manfaat edukasi yang lebih besar. Melalui siaran live yang santai, ia berusaha memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat mengenai pentingnya menyiapkan kain kafan sebagai bagian dari ajaran Islam. Nah Kang, ini baru-baru ini ramai di TikTok nih seputar kain kafan, terus ada istilahnya pocongnya juga ya. Nah ini boleh disebutkan latar belakangnya gimana? Latar belakang adanya pakai pocong itu. Iya. Sebenarnya pakainya pocong itu sebenarnya awalnya ini ya ketidaksengajaan sebenarnya. Ya biar lebih menarik dan juga orang bisa melihat lebih nyata apa namanya. Dicoba try on-nya seperti apa sih kalau dipakaikan dengan badan seperti itu sebenarnya kenapa ada menggunakan si pocong itu gitu. Berarti 2 orang ya Kang tiap live gitu? Iya itu minimal 2 orang. Responnya gimana nih saat baca-baca komenan netizen gitu? Respon dari saya sih sangat tidak terduga ya. Saya mencoba untuk membahas pada saat live itu mengedukasi sebenarnya dengan sangat serius, yang nggak sangat serius maksudnya dengan santai, dengan yang tidak bercanda sebenarnya. Tetapi saya di luar dugaan netizen meresponnya dengan bercanda-bercanda ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ya di luar dugaan juga sebenarnya gitu. Tapi ya apa ada pertanyaan netizen itu, ada juga pertanyaan netizen yang memang benar gitu loh. Nah itu kita jawab biasanya gitu. Komenan yang paling melekat gitu yang ini out of the box ternyata ditanyakan juga sampai saat ini komenannya yang kayak gimana? Out of the box ya, yang out of the box itu yang buat saya lucu juga. Tapi tanya bahwa kalau pakai kain kafan nih lompatannya jadi jauh nggak gitu. itu termasuk yang buat saya juga ketawa dari luar dugaan saya juga itu sebenarnya. Nah, ada beberapa lagi yang itu saya juga nggak kepikiran gitu loh. Dengan responnya yang positif di sosial media ini ada efeknya terhadap penjualan nggak kan? Ada ya, terutama udah di akhir-akhir ini ada sangat. Berapa persen mungkin kenaikannya? 50% atau 5%. Hampir 50% ya. Paling jauh pengiriman kemana nih Kang? Paling jauh kita nggak tahu, kita ada pernah ke Makassar, kita pernah ke Singapura waktu itu. Terus Pontianak ya, Sumatera atau ke Pekanbaru. Nah setelah viral ini mulai banyak nih permintaan ke Taiwan sama ke Malaysia. Ke luar negeri juga ya? Iya. Melibatkan berapa karyawan Kang untuk produksi kain kafan ini Untuk sendiri? kain kafan sendiri kita kan tidak produksi sendiri ya, itu kan kita ke pabrik seperti itu gitu. Jadi kita di sini hanya pengemasan saja. Hanya gitu. pengemasan saja? Iya. Untuk live TikTok jadwalnya jam berapa aja nih? Jadwalnya kita nggak tentu. Saya udah membahas itu di kolom komentar. Bisa dadakan aja, gimana ajal aja. Jadi netizen memang selalu mengasumsi, oh ini mah hari Kamis setiap malam Jumat, hari Kamis setiap malam Jumat. Tapi kemarin saya hari Selasa.
Jadi nggak tentu kita jadwal, Oh, berarti nggak tentu ya. nggak tentu. Biasanya kalau dalam kurun waktu itu berapa lama live-nya? 3 jam, Oh, 3 jam. 3 jam. Dari jam Biasa dari jam 8 sampai jam 11. 11 malam. Ya. Memang harus malam, Kang? Enggak, karena siangnya saya lebih sibuk. Jadi santainya malam. Santainya malam Iya. gitu. Berarti 3 jam itu para yang jadi pocong tuh berdiri terus-terusan. Ya, 3 jam. 3 jam, 3 jam. Kan saya juga ngomong 3 jam, Iya. betul. Adil. Adil. Pernah nggak ada satu momen yang bikin ngakak kedua pocong yang di belakang itu saat live? Yang bikin ngakak udah pocong itu ya pernah salah satunya ya dikasih gift ya. Saya juga ngakak juga dikasih gift yang mata hijau itu. Jadi di pocongan jadi keluar tuh kalau itu juga bikin lucu, yang kita juga nggak kuat ya, kita ketawa gitu. Itu salah satunya. Tapi melihat respon ini untuk syiar dakwahnya sendiri, Kang, lebih mudah disampaikan atau seperti apa nih? Lebih mudah disampaikan ya kan, semakin banyak orang yang tahu semakin tersebar, dan nggak sedikit komen-komen yang membahas bahwa apa yang saya sampaikan itu mudah dimengerti oleh mereka dengan pembawaan yang santai seperti itu, begitu sih. Pesan apa sih, Kang, yang pengen disampaikan kepada masyarakat dengan adanya produk kain kafan ini? Pesan yang ingin disampaikan dari sisi sebenarnya agar masyarakat itu banyak mengambil banyak pahala sebenarnya ya, yang selama ini terlewatkan, seperti kan ada ya anjurannya itu untuk memperbagus kain kafan. Nah itu kan suka mungkin yang terlupakan. Setelah itu bagaimana proses pemandian pemandian jenazah itu menggunakan daun bidara, itu sering banyak terlupa padahal ada sunnahnya gitu. Harapannya adalah itu sebenarnya semakin besar, semakin banyak umat muslim khususnya di Indonesia itu ya mengamalkan amal-amal sunnah yang terlupakan. Kang, kan mungkin dari segi bisnis juga udah mencoba beberapa produk lainnya. Kalau misalnya memasarkan kain kafan ini ada kesusahan atau tantangan tersendiri nggak? Ada tantangan. Tantangannya adalah kami sadari ini adalah produk edukasi ya, karena mereka tidak terbiasa untuk menyiapkan kain kafan itu sendiri ya. Di kalangan kita kan ya nggak ada yang ingat kain kafan mereka, padahal kain kafan kebutuhan mereka pribadi sebenarnya, kebutuhan kita pribadi. Tapi ya itu kesulitannya adalah saya perlu mengedukasi dulu mereka, kenapa sih mereka harus menyiapkan ini, seperti itu. Jadi kesulitannya di situ, dan apalagi kita tumbuh dengan budaya, kita tumbuh dengan ya kepercayaan bermacam-macam ya, mitos segala macam, kan itu kita udah ada apa itu mengedukasi itu. Gitu, itu yang paling titik beratnya sebenarnya di situ. Jadi kan beda kayak baju ya, baju kalau dia bilang udah bagus mereka akan beli, nggak perlu lagi dikasih tahu ini fungsi baju buat apa. Nah gitu, itu tantangannya di situ kalau kain kafan. Kalau misalnya produknya sendiri, Kang, ini kan tadi dari produksi dari pabrik ya, apakah nanti ada keinginan untuk memproduksi sendiri gitu dari hulu ke hilirnya? Nggak menutup kemungkinan, kita nggak pernah tahu nanti kedepannya seperti apa gitu ya. Bahkan kedepannya kita ingin punya jualan makam sendiri, punya makam, usaha makam kan ya, kayak gitu. Jadi semuanya yang sesuai sunnah lah, seperti apa gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.